Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Nama saya Siti Nurhalizah Safa'ah, NIM 19051214079. Perkenalkan, nama saya Amanda Dainara, NIM 19051214107 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Saya Muhammad Ali Kalfalah dengan NIM 190512140072. Nama saya Virial Bakhita dengan NIM 19051214098. Nama saya Nandeka Hanumanto, NIM 19051214085 dari Sistem Informasi 2019B. Di sini terdapat studi kasus mengenai Zara, manufaktur dan retail pakaian atau brand. Zara adalah jaringan toko mode yang dimiliki oleh Inditex, produsen dan retailer pakaian terbesar di Spanyol. Pada tahun 2012, Inditex melaporkan penjualan sekitar 16 miliar euro dari lebih dari 6.000 gerai retail di sekitar 86 negara. Di dalam industri di mana permintaan pelanggan berubah-ubah, Zara telah berkembang pesat dengan strategi sangat responsif terhadap perubahan tren dengan harga yang sangat terjangkau. Sementara waktu siklus desain ke penjualan di industri pakaian rata-rata lebih dari 6 bulan. Zara telah mencapai waktu siklus 4 hingga 6 minggu, lebih cepat dari pesaing yang lain. Kecepatan ini memungkinkan Zara memperkenalkan tren baru setiap minggu dan mengubah 75% tampilan barang setiap 3 hingga 4 minggu. Produk Zara yang dipamerkan lebih digemari dan lebih dipreferensi pelanggan daripada brand pesaing. Hasilnya, Zara menjual produknya dengan harga penuh dan dengan berani melakukan promosi hingga 50%, tidak seperti brand-brand yang lain. Zara memproduksi pakaiannya yang bersumber fleksibel dan cepat di Eropa, kebanyakan di Portugal dan Spanyol, dengan biaya rendah dari Asia. Produk dengan permintaan yang sangat tidak pasti bersumber dari Eropa, sedangkan produk yang lebih dapat diprediksi bersumber dari lokasi Asia. Lebih dari 40% pembelian barang jadi dan sebagian besar produk internal terjadi setelah penjualan dimulai. Ini berbanding dengan produksi kurang dari 20% setelah dimulainya musim penjualan untuk pengecer biasa. Dengan strategi responsif ini, memungkinkan Zara untuk mengurangi persediaan dan kesalahan perkiraan. Zara juga berinvestasi besar-besaran dalam teknologi informasi untuk memastikan bahwa data penjualan terbaru tersedia untuk mendorong keputusan pengisian ulang dan produksi. Pada tahun 2012, Inditex mendistribusikan ke toko-toko di seluruh dunia dari 8 pusat distribusi yang berlokasi di Spanyol. Zara sendiri mengklaim waktu pengiriman rata-rata 24 hingga 36 jam pesanan diterima di pusat distribusi atau DC, hingga saat pengiriman ke toko-toko, pengiriman dari DC ke toko dilakukan beberapa kali seminggu. Ini memungkinkan inventaris toko untuk sangat cocok dengan permintaan dengan pelanggan. Oke, selanjutnya adalah what advantage does Zara gain from replenishing its stores multiple times a week compared with a less frequent schedule. Oke, jadi menurut kami dengan sistem pengisian ulang yang dilakukan lebih sering termasuk dalam strategi bisnis Zara untuk mencocokkan permintaan di mana tren yang berubah-ubah. Nah, hal ini memastikan persediaan selalu terupdate dan desain baru diperkenalkan untuk memenuhi tren, sehingga produk dapat diisi ulang jika permintaan tinggi dan dapat diambil jika permintaan rendah. Zara juga menjadi toko mode yang berbeda dari yang lain, dengan desain baru tiap minggu disertai dengan harga yang terjangkau. Selain itu, Zara juga menjual produknya dengan harga penuh dan melakukan penurunan harga sesuai yang diinginkan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Strategi responsif membuat Zara menjadi toko dengan merek ternama dan peramalan kesalahan dengan presentasi yang kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah, do you think Zara responsive replacement infrastructure is better suited for online sales or retail sales? Artinya, menurut Anda,
apakah infrastruktur pengisian ulang responsif Zara lebih cocok untuk penjualan online atau penjualan eceran? Nah, di sini menurut kami merasa strategi responsif Zara lebih cocok untuk penjualan secara offline, dikarenakan sistem distribusi yang cepat memungkinkan Zara untuk merespon tren dengan sangat cepat. Namun kurangnya distribusi membuat Zara lebih cocok untuk retail, karena penjualan online pelanggan pengiriman yang lebih cepat. Waktu pengiriman dari Spanyol ke gerai kurang efisien untuk penjualan online, tidak seperti penjualan pada store. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang kedua, yaitu Amazon. Jadi, Amazon merupakan situs penjualan online yang menjual buku, musik, dan banyak item lainnya melalui internet. Amazon juga merupakan salah satu pelopor penjualan secara online. Amazon yang berbasis digital memulai dengan memenuhi semua pesanan menggunakan buku yang dibeli dari distributor sebagai tanggapan atas pesanan pelanggan. Seiring dengan pertumbuhannya, perusahaan menambahkan gudang sehingga memungkinkan berinteraksi lebih cepat terhadap pesanan pelanggan. Pada tahun 2013, Amazon memiliki sekitar 40 gudang di Amerika Serikat dan 40 gudang lainnya di seluruh dunia. Perusahaan juga telah menambahkan konten audio dan video dengan jumlah yang banyak untuk dijual dalam bentuk digital. Amazon juga memperluas rangkaian produk yang dijualnya secara online, seperti mainan, pakaian, elektronik, perhiasan, dan sepatu. Pada tahun 2009, salah satu akuisisi terbesarnya yaitu Zappos, yang merupakan pemimpin dalam penjualan sepatu online. Ini menambahkan banyak variasi produk. Menurut laporan tahunan Amazon, diperlukan pembuatan 121.000 deskripsi produk dan unggahan lebih dari 2,2 juta gambar ke situs web. Pada tahun 2010, akuisisi menarik lainnya oleh Amazon adalah Diapers.com. Tidak seperti Zappos, akuisisi ini menambahkan sedikit variasi, tetapi volume pengiriman yang cukup besar. Untuk pertanyaannya, yang pertama, mengapa Amazon membangun lebih banyak produk seiring pertumbuhannya? Lalu, pertimbangkan rantai pasokan yang terlibat saat pelanggan memesan buku dari Amazon, dan identifikasi batas push dan pull dan dua proses masing-masing pada fase tersebut. Why is Amazon building more warehouses as it grows? Karena dengan banyaknya gudang yang dimiliki Amazon dapat membantu untuk memberikan tingkat persediaan produk yang dimiliki dengan tepat dan pemenuhan yang diinginkan konsumen dapat dipenuhi dengan cepat, juga biaya yang rendah. Selain itu, penempatan lokasi gudang yang berada di daerah strategis dapat membuat biaya yang dikeluarkan cukup efisien atau biayanya termasuk murah, sehingga berbagai pilihan produk yang dimiliki banyak. Harganya yang terjangkau, pengiriman cepat, dan memberikan kenyamanan kepada konsumen. Selain itu, mereka juga bisa menggunakan strategi sirkulasi yang baik untuk produk yang disimpan di gudangnya atau pure push, dan produk dari penjual pihak ketiga atau pure pull. Pertanyaan kedua, identifikasi batas push atau pull dan dua proses masing-masing dalam fase tersebut. Jadi, batas push atau pull memisahkan kapan perusahaan harus menggunakan proses pull dan proses push. Amazon.com beralih dari strategi push penuh ke strategi rantai pasok push-pull setelah penjualan mereka mencapai volume atau jumlah tertentu. Mereka mendirikan gudang regional untuk mengumpulkan permintaan di seluruh wilayah yang luas untuk meningkatkan tingkat layanan. Gudang regional ini membentuk batas antara bagian push atau pull dalam rantai pasokan. Saat ini, Amazon memiliki 6 gudang tempat penyimpanan inventaris barang yang diyakini akan dijual. Dalam skenario ini, ada batas push atau pull antara pelanggan dan pengecer. Proses dalam tahapan pull adalah pemenuhan pesanan, pengiriman, pengembalian pelanggan, dan
penagihan pelanggan. Proses dalam fase push adalah produksi, penambahan stok, pengiriman, dan pembayaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.